selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Sebab Tuhan Engkau selalu menolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Saya undang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu
akan terjatuh tanpa seizinmu ya Tuhan. Akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara, saya mau ajak kita pagi hari ini memuji Tuhan dengan pengertian yang benar. Memuji Tuhan dengan pengertian yang benar. Nyanyikan pujian ini dengan iman dan kesadaran bahwa Tuhan itu ingin menolong kita. Saudara, kalau kita menyanyikan pujian buat Tuhan dengan kesadaran bahwa Tuhan ingin menolong kita, saya percaya ini bukan hanya sekedar lip service, tetapi iman yang menyatakan bahwa Tuhan menolong kita. Amin. Tuhan selalu menolongku. Katakan dengan sungguh. Selalu menjaga. Ya, itu yang Dia lakukan buat kita. Selai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Saudara saja sekarang, Tuhan selalu dengan iman, dengan sungguh Dia ada di sini. Jesus is here. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, lebih sungguh dengan sadar benar-benar Tuhan selalu menolongku. Yes, you are Lord. Praise you, O Lord. Katakan dengan imanmu, Tuhan selalu menolongku. Jesus, Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Bicara dengan Tuhan, bicara. Oh Rabakata Karawati kasih setiamu. Oh Rabakata sana tetap aku dipenuhi selalu. Jesus, dengan kasih-Mu. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Ku tetap percaya. Ora baba takara daraya na bala bala. Menjadi yang baru. Yes. Saya tidak tahu masalah Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau ajak kita mengatakan iman percaya kita. Amin. Lewat pujian ini. Yes. Tak tersembunyi. Bilang.
kuasa Allah. Katakan, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, tangannya terbuka. Menunggulah, yes Lord. Tak tersembunyi kuasa. Bapak terima kasih. Sungguh tidak tersembunyi kuasa Allah. Kami berkata pagi hari ini, kalau lain ditolong, saya juga ditolong. Hamba minta pagi hari ini tidak ada seorang pun yang kau lewati. Biar setiap kami berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan nyata dalam hidup kami. Amin. Jamah kami semua. Dan karuniakan kepada setiap kami roh hikmat dan wahyu. Supaya setiap kami semakin mengenal Yesus dengan benar. Amin. Dan jadikan mata hati setiap kami menjadi terang. Supaya setiap kami mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Bapa, bicara buat kami. Karena kami mendengar dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang siap menerima kebenaran firman Tuhan dan percaya hidup kita diubah oleh Tuhan. Tuhan tolong kita semua pagi hari ini, katakan bersama-sama Amin. 1 menit yang terbaik, tepuk tangan kita buat Raja di atas segala raja. 1 minute, 1 minute, 1 minute. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Oh, 1 minute, 1 minute. Yes. Sebentar. Musik, tenang musik. Saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara, tolong teman multimedia siapkan Mazmur 100 ayat 2 ya. Nah mungkin ada di antara kita bilang begini, ngapain sih tepuk tangan sorak-sorak gitu ya. Ini bukan karena gembala saudara di sini, Pak Albert, ini feedback saya punya mic. Ini bukan karena siapapun, tapi Alkitab ajar kita. Jadi yang kita lakukan dalam ibadah pagi hari ini ada di sini. Saya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba saya harus bicara ini ya, gitu. Saya harus kasih tunjuk kepada kita supaya benar-benar kita mengerti. Yang kita lakukan ini Alkitabiah. Firman Tuhan ajar kita, Mazmur 100 ayat kedua. 1 ayat saja, ya. Saya mau dengar Bapak Ibu Saudara yang membacanya, nanti saya ulang sekali lagi. Sudah? 1, 2, 3. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Tunggu. Alkitab berkata, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Ekspresi orang sukacita itu gimana? Kayak tadi itu, haleluya, itu sukacita. Alkitab nggak bilang begini, beribadalah kepada Tuhan dengan sedih. Beribadalah kepada Tuhan dengan duka cita. No, beribadah kepada Tuhan dengan tepuk tangan saudara Fales. Yang terbaik buat Tuhan. Ya. Datanglah ke hadapan Tuhan dengan saya mau bilang, kalau di gereja ini sorak-sorai, tepuk tangan itu ekspresi dari sorak-sorai sukacita. Salah enggak? Enggak. Karena Alkitab bilang, datang ke hadapan Tuhan dengan boleh nggak 1 menit sorak-sorai buat Tuhan yang terbaik? Haleluya! Come on musik, berikan yang terbaik.
Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom. Boleh mikrofon saya masih agak dengung di saya. Ya, terima kasih. Maaf ya agak cerewet sedikit pembicaranya hari ini. Karena kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Amin. Bukan hanya cian kita, no. Seluruh aspek hidup kita. Waktu kita beribadah kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya mungkin masih sedikit, nggak usah terlalu digedekan squelch-nya atau apa, saya kurang mengerti itu. Ya supaya tidak menggema gitu ya. Ya masih sedikit. Ya terima kasih. Mungkin diturunkan treble-nya ditutup sedikit atau seperti apa. Ya masih nggak enak gitu ya. Terima kasih. Maafkan saya. Nah Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya tidak tahu masalah Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Yang saya tahu satu perkara sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Bahwa Allah itu ada dan ada bersama kita. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Allah itu ada? Tunggu dulu, enggak semua. Saya mau yakinkan supaya saudara yakin Allah itu ada. Ya, oke. Nah, saya mau tanya lagi. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Allah itu ada dan ada bersama kita? Ya, jangan ragu-ragu. Saya mau supaya saudara nggak ragu-ragu. Kenapa saya tahu ragu-ragu? Ada yang begini angkat tangannya. Orang yang punya keyakinan itu spontan gitu. Yes, gitu ya. Berapa banyak saudara percaya bahwa Allah itu ada dan ada bersama kita? Ya, itu dia. Nah, apa yang Alkitab katakan bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus menerima fakta bahwa Allah itu ada dengan iman. Ya. Nah, tolong slide saya, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 dikatakan di situ, tetapi tanpa iman, ya, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sekali lagi saya ulang, Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah lihat kalimat berikut di ayat itu. Sebab barang siapa percaya kepada Allah, ia harus percaya apa? Bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau kita jadi anak-anak Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, ada upah. Bukan pendeta manapun yang mengatakan bahwa kita anak-anak Tuhan waktu mencari Tuhan sungguh-sungguh ada upah yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi firman Tuhan yang mengatakan bahwa ketika kita mencari Tuhan sungguh-sungguh ada upah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita pun harus percaya bahwa Allah itu ada dan ada bersama dengan kita. Itu sebabnya saya katakan tadi di awal, saya tidak tahu masalah Bapak Ibu Saudara. Tapi satu perkara yang saya mau bagikan buat kita semua, menyadarkan buat kita semua, atau membangun kesadaran kita semua, bahwa Allah itu ada dan ada bersama dengan kita hari-hari ini menjadi penting Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mau bilang begini, jangan pernah berpikir bahwa ke depan ini pasti akan lebih baik dari kemarin. Saya bukan berarti kita nggak boleh punya iman bahwa ke depan kita harus punya iman bahwa ke depan ini akan tetap lebih baik dari yang kemarin kalau Allah beserta kita. Dan kalau kita menyadari bahwa Allah beserta dengan kita, bahwa Allah bertanggung jawab atas segala sesuatunya,
bagi kehidupan kita. Tapi Alkitab juga memberitahu kepada kita dalam 2 Timotius 3 pasal yang pertama, 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan, ketahuilah bahwa di hari-hari terakhir, nggak usah ditayangkan, bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Alkitab sudah memberitahu kepada kita bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, kalau kita mau jujur, hari-hari ini tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang ada di masa-masa yang sukar itu. 2,5 tahun kurang lebih saya hitung, kita ada di masa pandemi. Tidak ada yang tidak ditergoncangkan. Tidak ada seorang pun yang tidak mengalami kegoncangan karena masa pandemi, khususnya dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan kita. Apalagi ketika mulai disarankan kita yang namanya work from home atau bekerja dari rumah kita, seolah-olah banyak orang merasakan ketidakpastian sedang terjadi. Bisnis yang tidak pasti, besok tidak pasti seperti apa. Namun saya mau bilang, kita punya Tuhan yang pasti. Dan anak-anak Allah punya kepastian. Karena Allah ada dan ada bersama dengan kita. Nah, Alkitab bilang dalam next slide, dalam Matius pasal 28 ayat B dikatakan, ketahuilah, di situ dikatakan Yesus Tuhan yang berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan Yesus atas hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bukan temporal sifatnya. Bukan hari ini dia sertai, nanti dia sertai lagi setahun ke depan. No, Alkitab berkata, bahkan mencatat, Yesus berkata, dan ketahuilah, kalau saudara belum tahu hari ini, ketahui bahwa Yesus menyertai saudara dan saya sampai kepada akhir zaman. Bahkan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat bagian 5b di situ dikatakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang bisa tinggalkan, maksud saya begini, suami bisa tinggalkan istri, istri bisa tinggalkan suami, anak-anak bisa tinggalkan orang tua bisa tinggalkan anak-anak. Tapi satu pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan, dia tidak akan pernah tinggalkan saudara dan saya. Bahkan sekali-kali pun juga dia tidak akan pernah biarkan kita. Nah, kesadaran yang seperti inilah yang kita perlu bangun dalam kehidupan kita setiap hari. Karena membangun kesadaran atau membangun sebuah kebiasaan untuk menyadari segala sesuatu atau sesuatu dalam hidup kita itu gak mudah. Perlu punya kemauan yang keras, punya kemauan yang kuat untuk membangun kesadaran itu. Bangun tidur kita sadar bahwa Tuhan ada dan ada bersamaku. Waktu kita berjalan, kita harus bangun kesadaran bahwa Allah ada besertaku dan Allah bersama-sama dengan aku. Waktu kita menghadapi persoalan, kita harus bangun kesadaran bahwa Allah itu ada dan ada bersamaku. Dia tidak tinggalkanku dan tidak biarkanku sekali-kali pun juga. Ke depan, kalau kita mau menang dan terus menjadi pemenang, bangun kesadaran itu bahwa Tuhan ada bersama kita dan Dia selalu menyertai kita. Saudara, saya percaya setiap saudara Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini, sebagai orang Kristen kita mengakui bahwa Allah itu ada. Saya tidak menyaksikan hal itu. Saya tidak ragu-ragu terhadap saudara yang percaya bahwa Tuhan ada. Namun masalahnya begini, seberapa sadarnya kita bahwa Allah selalu ada bersama kita, itu yang menjadi penting. Saya tidak menyaksikan sedikit pun saudara percaya dan ada Tuhan. Tuhan itu ada bersama kita. Tapi seberapa sadarnya kita setiap hari bahwa Tuhan itu ada bersama kita. Ya. Kenapa saya bilang begini? Karena pada umumnya orang lebih sadar tentang keberadaannya sendiri. Tentang masalahnya lebih sadar. Tentang persoalan yang sedang dihadapi, dia lebih sadar akan hal itu. Ya bahkan belum tentu apa yang dia pikirkan terjadi, dia lebih sadar akan hal itu. Contoh kecil. Saya ingat sekali waktu saya kecil kelas 6 SD.
Saya bandel sekali. Ya, saya kecil besar di Balikpapan karena ayah saya dia di Pertamina Balikpapan ya. Dia seorang manajer personalia unit 4 Balikpapan, Pertamina unit 4 Balikpapan. Saya kecil besar di sana. Kelas 6 SD nakal, saya bandel. Itu lampu jalanan saya tembak dengan senapan angin. Ya. Lampu jalanan habis saya tembakin. Ayah saya dipanggil oleh PU, pimpinan umum Pertamina unit 4. Lihat anakmu nakal banget gitu ya. Kalau dulu security zaman saya tahun 69-an itu disebut Pasmanin ya, security-nya Pertamina itu. Ya, nggak berani marahin saya gitu. Dia hanya bilang, jangan, tembakin aja. Kenapa? Karena saya baru dibelikan senjata angin. Zaman itu senjata angin yang paling bagus namanya Diana mereknya. Ya, kalau ada yang namanya Diana di sini maaf, Anda bukan senjata angin. Ya. Tapi merek Diana itu paling top tahun 69. Dan cukup mahal dan ayah saya beli di Jakarta pada waktu itu. Dan untuk saya, bukan nembak burung, bukan nembak apapun. Lampu jalanan yang saya tembak. Bandel sekali ya. Nah, satu kali saya takut dengan ayah saya. Waktu dia pulang kantor, saya minggat atau ngabur dari rumah. Pikiran saya, kalau saya tetap disuruh stay. Karena ayah saya bilang, tunggu. Mami saya bilang ke saya, kamu tunggu. Papa kamu sebentar pulang dan dia mau ngomong sama kamu. Kamu begitu nakalnya. Saya ketakutan, saya ngabur. Pikiran saya kalau saya ngabur, aman saya. Tapi sebaliknya, ketika saya ngabur, justru ayah saya paling marah di situ. Seringkali kita sadar akan hal itu. Bahkan sadar akan hal-hal yang belum tentu terjadi dalam hidup kita. Hari ini kita harus lebih sadar bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus namanya itu, Dia Allah yang ada dan ada bersama kita. Itu yang harus dibangun. Ke depan ini saya mau bilang saya nggak bernubuat. Tapi saya percaya kepada Alkitab. Firman Allah yang murni, firman Allah yang hidup, ya dan amin. Kalau Alkitab sudah berkata bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, itu yang terjadi. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi situasi, menghadapi kondisi, menghadapi segala keadaan apapun yang sedang terjadi. Salah satu untuk kita tetap menjadi kuat, menyadari atau bangun sebuah kesadaran bahwa Tuhan itu ada dan ada bersama dengan kita. Bukan hanya hari ini, besok, bahkan sampai kepada akhir zaman. Haleluya, saya sungguh-sungguh bangga dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dengar baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Allah itu bukan Allah yang hanya mengawasi kita ya, dari jarak jauh. Dia Allah yang dekat dengan kita dan hatinya rindu mendekat dengan kita. Yang sering adalah kita yang menjauh dari Tuhan. Tapi Tuhan rindu terus dekat dengan kita. Dia Allah yang bukan hanya menonton saja peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi He cares about you and me. Dia mau campur tangan dalam hidupmu dan hidupku. Tapi kita yang seringkali bilang, Tuhan, entar aja ya kalau gua butuh sama lu. Kalau gua gak butuh, Tuhan diam aja gitu. No. Dia Allah yang sungguh-sungguh hadir di tengah kita. Dia mau campur tangan dalam setiap aspek hidup kita. Dia peduli. Dia peduli. Lebih, gini. Lebih daripada diri kita sendiri peduli akan diri kita. Allah lebih peduli terhadap kita. Kadang-kadang saya temukan orang-orang Kristen yang gak peduli akan hidupnya lagi. Gak peduli dengan dirinya lagi. Tapi Allah kita yang namanya Yesus Tuhan, Dia peduli akan kita lebih daripada kita peduli dengan atas diri kita sendiri.
Dia ingin terus dekat dengan kita. Dia bukan hanya sekedar menonton gitu. Enggak. Dia lipat tangan lalu nonton kita. Nah, rasain lo. Ya. Nah, biar aja lo. Enggak. Tuhan enggak gitu. Ya. Kalau ada yang berpikir seperti itu hari ini, ketahui Tuhan tidak seperti itu. Dia ada dan ada bersama saudara. He cares about you and me. Ingat itu dan bangun itu, terus taruh dalam pikiran kita setiap hari. Saya bilang kepada teman-teman saya yang ada di marketplace, yang di dunia usaha, dunia kerja, dunia bisnis. Saya tidak bernubuat, saya bilang dengan mereka. Tapi di roh saya kuat. Perhatikan 2023, 2025. Ini masa-masa persiapan. Tuhan akan memberkati anak-anaknya di semester kedua, mulai semester kedua tahun ini. Sampai 2025 itu Tuhan akan buat anak-anaknya, apapun yang anak-anaknya kerjakan dalam usaha mereka, Tuhan akan berkati. Bukan supaya mereka, dengar baik-baik dulu. Saudara boleh tepuk tangan. Tapi dengar baik-baik. Bukan karena supaya kita, yang tadinya mobilnya hanya biasa, gue beli yang nolnya 9. Kalau hanya 45 kan Audi itu ya. Yang baru nolnya 9. Udah ada belum Pak? Belum. Udah berpikir. Dengar baik-baik. Justru Tuhan memberkati anak-anaknya dalam anugerahnya. Supaya anak-anaknya menyimpan hal itu untuk long distance. Kita akan memasuki sebuah perjalanan iman yang panjang. Masa-masa ke depan tidak gampang. 2023 buat saya sampai 2025. Itu masa kita seperti Yusuf. Menyimpan gandum yang banyak. Untuk masa sukar. Tuhan memberkati bukan berarti supaya kita bisa foya-foya. Saya sudah ngomong hari ini. Tanggal 24 Juli tahun 2022. Perhatikan 2023-2025, kalau Tuhan memberkati saudara, rasanya begitu mudah berkat itu datang. Engkau kerja apa, order apa, menang tender. Ingat, Tuhan mau kita mempersiapkan itu seperti onta yang minum air dan taruh di punuknya. Saudara tahu onta minum itu 50 liter sampai 100 liter satu kali minum. Dan dia taruh di punuknya, itu bisa bertahan 3 sampai 5 bulan dalam perjalanan long distance di padang gurun. Anak-anak Tuhan yang berhikmat, ketika dia diberkati dia tahu. Kenapa? Bukan hanya kita menyimpan itu untuk perjalanan yang panjang. Untuk mengantisipasi masa-masa yang sukar. Tapi di tengah masa-masa sukar, saya berdoa, saudara semua yang ada di dalam ruangan ini menjadi berkat di Indonesia, di bangsa ini. Dan nama Yesus dipermuliakan. Haleluya. Haleluya. Nah, pertanyaan kita sekarang, apa keuntungan yang kita peroleh atau dapatkan ketika kita menyadari bahwa Allah itu ada dan Allah bersama kita. Ada bersama kita. Bukan hanya Allah ada, tapi dia ada bersama dengan kita. Yang pertama, menyadari bahwa Allah itu ada dan ada bersama kita. Artinya begini, Allah yang saya katakan tadi, dia tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya. Allah tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Bahkan Allah tidak akan pernah, garis bawahi, menelantarkan saudara. Saya sering dengar ini orang banyak orang ketika mengalami kesulitan, kesusahan. Kata-kata yang keluar dari mulutnya, Tuhan terlantarkan saya. No. Kenapa saudara merasa terlantar? Mungkin karena engkau lebih menyadari. Ketika engkau rasanya ditinggalkan dibandingkan bahwa saudara menyadari Allah itu ada. Dan ada bersama dengan kita.
Dan Dia tidak akan pernah tinggalkan dan menelantarkan kita sekali-kalipun juga. Mungkin di antara kita hari ini, saudara sedang beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Sedang memikirkan hal-hal yang saudara takutkan. Mungkin itu masalah keuangan. Apakah mungkin itu penderitaan yang saudara hadapi? Krisis kesehatan saudara. Kehilangan pengharapan rasanya. Saya mau bilang pagi hari ini, satu hal yang penting yang harus kita sadari adalah bahwa Allah itu ada. Dan Dia ada bersama kita dalam setiap situasi dan kondisi dari apa yang kita hadapi dalam hidup kita setiap hari. Garis bawahi, Allah itu Allah yang ada, Dia ada bersama dengan kita, dan Dia tetap ada bersama kita di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kalau kita membangun kesadaran yang seperti itu, saya mau bilang begini, yang utama adalah iman kita semakin ditingkatkan dan meningkat dan meningkat dan meningkat, sehingga kita memiliki iman baja dan kita tidak akan pernah tergoncangkan dalam situasi dan kondisi dan keadaan apapun yang sedang terjadi hari-hari ini. Bangun kesadaran itu hari-hari ini. Begitu pentingnya menyadari bahwa Allah ada dan ada bersama dengan kita. Yang kedua, apa keuntungannya atau apa yang kita akan peroleh kalau kita membangun sebuah kesadaran bahwa Allah itu ada dan ada bersama dengan kita. Yang kedua, artinya begini, Tuhan itu mengetahui segala kelemahan dan keterbatasan kita. Sekali lagi saya ulang. Tuhan mengetahui kelemahan dan keterbatasan kita. Itu sebabnya karena Dia mengetahui kelemahan dan keterbatasan kita, Dialah yang mengambil inisiatif untuk menolong kita. Dia tahu di sini nggak ada yang hebat, punya keterbatasan, punya kelemahan, dan kita harus sadar karena Dia ada dan ada bersama kita, maka Dia yang ambil inisiatif untuk menolong saudara dan saya. Ada lagu itu yang saya suka, pertolonganmu begitu ajaib. Terus? Di saat aku, lihat itu, di situ tanganmu bekerja. Dia yang ambil inisiatif. Pertolonganmu begitu ajaib. Kisah Dia bukan hanya punya inisiatif untuk menolong kita, tapi Dialah yang menjadi sumber kekuatan kita. Jadikan Tuhan sumber kekuatan kita hari-hari ini. Maaf ya, saya mau bilang, saudara tidak bisa mengandalkan saving saudara di bank. Seberapa banyaknya pun, cannot. Ada satu pribadi yang bukan hanya ketika aku butuh, aku telepon. Kapanpun aku mau telepon, Dia pasti jawab teleponku. Namanya Yesus. Wow. Dia ada di sini, saudara. Jesus is here. Dia sedang bicara terhadap saudara pribadi lepas pribadi. Dan hari ini, biarlah mengizinkan Dia menjamah kita lewat firman-Nya. Mengubah paradigma kita. Mengubah cara berpikir kita. Selaras dengan pikiran Yesus Kristus Tuhan. Hendaklah kamu bersama, kata Alkitab, menaruh pikiran dan perasaan
yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang ketiga, apa keuntungan apa yang kita peroleh ketika kita menyadari bahwa Allah ada dan ada bersama kita? Yang ketiga, ini dia, kalau kita sadar akan Allah itu ada dan dia berada bersama kita, kita pun menyadari kasih Tuhan. Anugerah Tuhan. Yang ketiga berarti kita percaya bahwa kita memiliki, garis bawahi, sumber yang tidak habisnya. Dan ini luar biasa, dialah yang menopang hidup kita dan memberikan supply ilahinya atas hidup kita. Itu sebabnya Paulus berkata, dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Wow, hanya di dalam Dia. Dan dengar baik-baik, saya ulang, Filipi 4:19 tadi. Paulus bilang, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi, segala apa saja yang kita butuhkan, itu akan dipenuhi oleh Tuhan dengan kekayaannya sendiri dan kemuliaannya. Makanya Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Artinya ayat itu hanya berlaku bagi yang mengasihi Tuhan. Baru Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan Dia yang akan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Pemenuhan Allah atas kebutuhan saudara dan saya itu sifatnya terus menerus. Bahkan pemenuhan atau gudang persediaan Tuhan di sorga itu unlimited, tidak terbatas. Manusia punya apapun, bahkan kehidupannya terbatas. Waktu kita semakin menyadari bahwa Allah itu ada dan ada bersama dengan kita, kita akan sungguh-sungguh melihat dan mengenal Tuhan dengan sungguh bahwa Dia yang akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang terakhir, yang keempat. Kalau kita sadar bahwa Allah ada dan Allah bersama kita. Yang keempat, itulah yang seharusnya membuat kita itu hidup bersuka. Kita harus berbeda dengan orang yang tidak percaya. Saya kalau lagi naik mobil, contohnya di Sudirman aja ya, di halte busway, saya bisa lihat anak Tuhan yang sungguh-sungguh dan mana yang tidak anak Tuhan. Bedanya di mana? Di face-nya, di wajahnya. Apalagi ada kerut 9 di sini ya, berkerut begini. Saya sering lihat nih, di masa seperti ini, di tengah-tengah hiruk pikuknya kota Jakarta, mereka tetap bersuka cita. Why? Karena menyadari bahwa Allah itu ada dan bersama dengan kita. Itu yang harus membuat kita sukacita. Hidup ini jangan gini. Aduh, sedikit-sedikit murung. Gini aja ya. Kalau orang yang paling berpengaruh di bumi ini, kita tahu dia ada dan bersama kita, kira-kira membuat kita sukacita enggak? Apalagi Tuhan Sang Pencipta langit, bumi, lautan beserta isinya. Dia ada dan Dia memilih tinggal bersama kita. Dan Dia sudah memberikan janjinya, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Aku tidak pernah tinggalkan kamu, aku tidak pernah biarkan kamu sekali-kali pun juga. Itu yang membuat kita sukacita. Karena sukacita Tuhan adalah perlindungan kita. Dan sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kita. Saya mau bilang begini. Masalah boleh muncul setiap saat.
Problem boleh silih berganti dalam hidup kita. Lihat ini. Tetapi kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan di dalam Yesus. Problem, persoalan, silih berganti dan muncul kapan saja. Tapi itu tidak akan pernah menggeser bahwa kita punya pengharapan di dalam Kristus. Hari ini sekali lagi, saya tidak tahu masalah Bapak Ibu Saudara. Saya tutup dengan kata yang penting, ya, atau pesan penting buat kita. Lihat ini pesan pentingnya. Menyadari bahwa Allah ada bersama kita, ya, itu akan menentukan kualitas iman kita. Dan kualitas kebergantungan kita kepada Allah serta karyanya di dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau lihat kualitas kebergantungan saudara kepada Tuhan atau terhadap Tuhan, atau kualitas iman kita, coba renungkan. Kita punya gak kesadaran yang lebih dari kesadaran apapun, yaitu kesadaran akan Tuhan itu ada dan ada bersama dengan kita. Kalau kita sadar bahwa Tuhan itu ada dan ada bersama kita, kita bisa mengenali atau kita bisa merasakan kualitas imanku semakin meningkat. Kualitas kebergantunganku semakin meningkat. Bahkan aku menyadari karyanya yang tidak pernah lekang dan putus dalam hidupku. Sebagai penutup, aplikasi yang perlu atau penerapan yang kita perlu lakukan dari apa yang kita dengar firman Tuhan pagi hari ini. Bangun terus kesadaran kita akan Allah dan terus tingkatkan kesadaran kita bahwa Allah itu ada dan ada bersama kita. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang mau belajar dan mulai komitmen, aku akan membangun kesadaran itu lebih dari apapun. Kesadaranku akan masalahku, masalah sakitku, masalah penderitaanku, aku tetap akan bangun kesadaran bahwa Allah itu ada dan selalu ada bersama dengan aku. Kalau saudara orangnya, bolehkah engkau mengangkat tanganmu kepada Tuhan? Yang mau saja, mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Angkat wajah saudara. Haleluya. 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 Hallelujah, the Spirit of living God. Hallelujah, 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 hallelujah. Worship Him. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Sembah Tuhan. Koryasta kurando kata. Haleluya. 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 Kristo
Akaramuya. Haleluya. Haleluya. Sembah. Haleluya. Masaku kakaraya kiantusta. Saya undang Pak Albert. Haleluya. Haleluya. Mari dengan sikap hati yang lebih sungguh lagi sembah Dia. Kami membutuhkan Engkau Tuhan lebih lagi. Kami buka hati kami di hadapan-Mu siang hari ini Tuhan. Jamah setiap hati anak-anak-Mu siang hari ini Allah. Jamah hati mereka Tuhan. Kami membutuhkan Engkau lebih lagi hari-hari ke depan Tuhan. Tuntun hidup kami Tuhan. Perbaharui setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Bila siang hari ini Kau lihat siap keberadaan anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Ora batasanda kaya rabala bala 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 bala. Ora batasanda kaya rabala bala bala. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Oh rabata sanda kaya rabala bala 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 bala. Skala basya kaya bala 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 bala. Skala bala 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 bala. Roh Kudus jamah. Skala basya Jamah hati anak-anak-Mu. Jamah. Oh rabala bala 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 bala. Skala bala 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 bala. Skala bala 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 bala. Jamah. Skala bala bala. Skala bala bala bala. Skala bala bala. Oh rabala bala 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 bala. Haleluya. Kami boleh dipuaskan, kami boleh mengalami pemulihan yang daripada-Mu Tuhan.
Biarlah pulang kami bawa iman kami terus percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam segala keberadaan Engkau selalu ada dalam hidup kami. Engkau selalu hadir dalam setiap keberadaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih juga untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Adi Putra yang telah menjadi berkat bagi kami. Tuhan pakai hamba-Mu lebih dahsyat dan lebih luar biasa lagi Tuhan. Tuhan biarlah perkenan demi perkenan Tuhan turun atas pelayanan dan kehidupan hamba-Mu bersama istri yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami telah dipulihkan. Kami mengalami lawatan yang baru. Terima kasih untuk sukacita ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Allah yang kami sembah. Bapa yang kami tinggikan kekal hingga selama-lamanya. Yang mendapat berkat Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya.